harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kita perlu bersyukur, patut mensyukuri, sebab kita memiliki kesempatan untuk dapat mengenal pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Di mana kesempatan yang nanti kita sekalian baru menyadari, silakan duduk sebentar. Di mana kesempatan nanti yang kita sekalian baru menyadari sebagai sebuah kesempatan yang sangat mahal dan sangatlah berharga. Sebab dengan kesempatan ini kita boleh menjadi anak-anak Allah. Amin. Anak-anak Allah yang pada hari-hari ini dipandang sebagai sesuatu yang biasa, dianggap remeh oleh dunia ini. Namun satu hari kelak nanti, orang baru menyadari betapa hebat dan dahsyatnya menjadi anak-anak Allah di dalam kekekalan, yaitu dalam kerajaan surga yang sangat mulia. Sementara apalagi jika kita melihat orang yang terbuang dari hadirat Allah, betapa perkara ini sungguhlah sangat mengerikan keadaan daripada orang-orang yang terbuang dari hadirat Allah di kekekalan tersebut. Ucapan syukur kita kepada Allah Bapa dengan mengenal Yesus Kristus bukan hanya pada keselamatan secara pasif yang kita miliki, yaitu dengan berpikir melalui percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah pasti masuk surga. Amin. Namun kesempatan bagi kita untuk dapat belajar dan mengalami proses perubahan yang oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sebagai amanat agung, di mana Tuhan Yesus pernah mengingatkan tentang proses perubahan, belajar untuk mengalami proses perubahan yang dikenal sebagai amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Di sini kita menemukan bahwa kesempatan untuk belajar tentang kehidupan sebagai anak-anak Allah. Siang hari ini kita mau belajar menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya pada kesempatan ini sebagai hamba Allah, saya mau membuka wawasan berpikir saudara, di mana mau merubah konsep berpikir saudara untuk dapat menyadari bahwa jadi orang Kristen itu bukan saja kita berkesempatan untuk mengalami, untuk dapat jaminan masuk surga. Jadi orang Kristen bukan hanya dapat kesempatan untuk masuk surga, tetapi kesempatan bagi kita untuk mengalami perubahan. Sebab jaminan kita masuk surga, akan masuk surga jika kita tidak mengalami perubahan, itu akan menjadi sia-sia pada akhirnya. Karena bisa-bisa kita tidak masuk surga jika kita tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, lu kalau dari sana nggak berubah, biar lu ada jaminan masuk surga, lu masuk surga. Amin. 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 Kita memang punya jaminan sebagai orang Kristen. Amin. Hal ini ketika di Pampers, saya sempat ditanya sudah oleh seorang ibu, bukan katanya kan kita sudah dimeterai Pak ketika kita dibaptis. Kita kan distempel sebagai wadah kerajaan Allah. Saya bilang iya benar ibu, itu baru stempel doang. Distempel, dicap, nih lu make in kerajaan surga. Kalau orang Betawi bilang madein kerajaan surga. Saya bilang iya itu baru stempel, tetapi tidak menjamin ibu masuk surga kalau ibu tidak mengalami proses perubahan. Apa ibu ngerti? Amin. Haleluya. Amin. Tidak gampang. Kita kan memiliki jaminan kita ahli waris kerajaan surga ketika kita dibaptis. Oke, itu that's right. Tetapi kita akan menjadi salah kalau kita tidak mengalami perubahan. Sebab janji Allah untuk buat kita masuk surga itu bisa gagal total. Itu bisa menjadi sia-sia pada akhirnya. Dan bisa-bisa kita tidak masuk surga jika kita tidak mengalami perubahan. Sekali lagi tegaskan, perubahan. Perubahan haruslah kita pandang sebagai suatu berkat. Dan perkara ini adalah bentuk keharusan yang betul-betul harus kita alami. Semua kita yang hadir harus berubah, dan kita tidak boleh berhenti untuk berubah. Sebab dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita
Kita perlu mengerti kehendak Allah yang baik dan sempurna. Perkara ini bukan hanya untuk orang-orang muda, anak-anak sekolah minggu, dewasa muda, tetapi juga untuk orang-orang tua. Apalagi kita yang sudah mendekati hari-hari terakhir dalam hidup ini sebelum kita menutup mata. Setiap kita yang hadir harus lebih sungguh-sungguh untuk berubah, sehingga boleh lebih peka lagi dan lebih tajam lagi untuk mengerti dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup. Jadi janganlah berhenti untuk berubah, di mana perubahan demi perubahan dari hari ke hari hidup kita harus diterima sebagai berkat yang bersifat kekal. Perkara ini lebih bernilai dari uang, pangkat, gelar, dan jabatan apapun yang bersifat fana. Perubahan tersebut merupakan berkat kekal. Jangan sampai kita menyia-nyiakan berkat yang Tuhan berikan, itu berubah. Jika kita membaca firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap hari. Khususnya bagi orang percaya, kita harus memahami bahwa ayat tersebut komposisinya, kedudukannya tidak boleh diisi dengan pengertian secara duniawi, di mana setiap hari ada berkat yang baru. Namun bagi kita umat perjanjian baru, maka pengertian berkat di sini harus kita pahami sebagai berkat abadi atau kekekalan. Sebab itu sebagai orang percaya, berkat adalah kuasa hidup, the power of life. Kuasa hidup yang kita harapkan dan ingini. Kuasa hidup yang sesungguhnya dibutuhkan. Bukanlah hidup untuk pemenuhan fisik, tapi hidup bagi pemenuhan kebutuhan kekal. Berkat Tuhan selalu baru.